Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Isnanda Salam dengan NIM 12120700108 dari Pendidikan Fisika semester 2 kelas C. Di sini saya akan mereview perkuliahan Ilmu Fikih pertemuan ke-6 dengan materi yaitu Toharoh, Hadas, dan Najis. Toharoh atau bersuci merupakan hal yang penting dalam Islam. Toharoh merupakan syarat mutlak bagi beberapa ibadah. Tanpa toharoh, ibadah tersebut tidak sah. Terdapat dua tafsiran mengenai suci yang tertera dalam surat Al-Waqiah ayat 80 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yamassuhu illal mutahharun, yang artinya tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Yang pertama, dalam tafsirannya yaitu yang pertama, suci secara fisik yaitu tidak dalam keadaan haid dan junub. Dan yang kedua yaitu yang dinamakan dengan suci adalah orang Islam. Jadi yang bukan orang Islam disebut tidak suci sebagaimana dalam surat At-Taubah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, innal musyrikina najasun, yang artinya sesungguhnya orang musyrik itu ialah najis. Bab toharoh merupakan bab yang paling penting dalam peribadatan karena merupakan pintu gerbang utama untuk melakukan ritual atau ibadah. Dalam bab toharoh terdapat jenis-jenis air, karena air merupakan alat yang paling penting atau yang paling utama dalam toharoh. Jenis-jenis air ada 5, yaitu yang pertama ada jenis air suci dan yang mensucikan. Artinya jenis air ini bisa dipakai untuk berwudu dan bisa dipakai untuk mandi. Contohnya yaitu ada air laut, air sungai, air sumur, embun, salju, mata air, dan lain-lain. Yang kedua ada air suci tetapi tidak mensucikan. Contohnya air kelapa, air kopi, air teh, air sirup. Yang artinya suci itu yaitu adalah ketika kita memegang atau menyentuh atau meminum air itu tidak batal wudhu kita. Yang ketiga ada air mustakmal, yaitu air yang sudah digunakan untuk bersuci. Misalnya seseorang yang berwudu di keran, lalu di bawahnya ada wadah atau ember. Seseorang tersebut berwudu di keran itu dan air bekas wudunya dalam wadah tersebut. Maka air yang berada dalam wadah itu tidak boleh atau tidak sah digunakan untuk berwudu. Yang keempat ada air mutanajis, yakni air yang suci lalu terkena najis. Yang kelima ada air musyammas. Air jenis ini tidak dianjurkan atau tidak diperbolehkan dipakai untuk berwudu. Air musyammas merupakan air yang berada di tong besi yang terkena sinar matahari secara langsung. Selanjutnya ada air menurut ukurannya. Yang pertama ada air yang berukuran kurang dari 2 kula. Air yang berukuran kurang dari 2 kula ini apabila air ini dimasuki oleh najis, air ini tidak berubah warnanya, baunya, dan rasanya, maka hukumnya tetap najis. Yang kedua ada air yang berukuran 2 kula atau lebih. Air yang berukuran 2 kula atau lebih apabila air ini dimasuki oleh najis, jika rasanya, baunya, dan warnanya tidak berubah sama sekali, maka air itu tetap suci dan mensucikan. Tetapi jika berubah warna, bau, dan rasanya, maka air ini termasuk air mutanajis. Ukuran 2 kula itu ada banyak penafsirannya. Yang pertama ada yang menyebut apabila kita pukul-pukul air di salah satu ujungnya, maka ujungnya yang satu itu tidak bergerak, maka air tersebut berukuran 2 kula. Dan juga ada yang berpendapat yang lebarnya 1 meter, panjangnya 1 meter, dan kedalamnya 1 meter. Selanjutnya ada najis. Terdapat tingkatan najis. Yang pertama ada najis mukhafafah atau najis ringan. Najis jenis ini hanya ada satu, yaitu air kencing anak laki-laki yang berumur kurang dari 2 tahun yang belum makan apa-apa selain ASI. Cara membersihkannya yaitu hanya cukup dengan dialiri air yang terkena najisnya saja. Yang kedua ada najis mutawasitoh atau najis tengah.
Najis ini contohnya seperti tinja. Cara membersihkannya yaitu harus dialirkan air sampai hilang baunya, rasanya, dan warnanya. Dan yang ketiga ada najis mughalladhah atau najis berat. Najis jenis ini dihasilkan dari anjing dan babi. Cara membersihkannya yaitu dengan dibasuh dengan 7 kali aliran yang dicampur dengan debu atau tanah. Selanjutnya ada alat pembersihan najis selain air yaitu ada batu, daun, dan tisu. Itulah review materi pertemuan ke-6 ilmu fikih, materi tentang toharoh atau bersuci. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.